Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi tentang tugas kami di mata kuliah Manajemen Keuangan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang topik investasi. Sebelum mulai menjelaskan, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Iqbal Adam Lorenzo dan teman Saya Ruli Ramadan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatkur Rahman. Halo, perkenalkan nama saya Revalinda Dwi Putriana, biasanya dipanggil Reva. NIM saya 2024051122. Kami berharap video ini dapat memberikan penjelasan yang informatif dan bermanfaat kepada kalian semua. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Selamat menyaksikan. Apa itu investasi? Investasi adalah sebuah aktivitas mengalokasikan sejumlah dana, aset, atau sumber daya dengan harapan mendapatkan nilai yang lebih besar di masa depan. Berinvestasi berarti kita mengorbankan sebagian uang saat ini untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang lebih besar nanti. Dalam dunia keuangan, investasi dilakukan melalui berbagai instrumen seperti saham, obligasi, reksadana, emas, properti, hingga aset digital. Masing-masing instrumen memiliki karakteristik, tingkat resiko, serta potensi imbal hasil yang berbeda. Investasi bekerja dengan memanfaatkan 3 mekanisme utama. Pertama, pertumbuhan nilai aset, yaitu kenaikan harga atau nilai aset seiring waktu. Kedua, pendapatan berkala, seperti dividen dari saham atau bunga dari obligasi. Ketiga, efek compounding, yaitu proses ketika keuntungan yang kita dapatkan kembali diinvestasikan sehingga nominalnya tumbuh secara eksponensial dari waktu ke waktu. Berbeda dengan menabung yang hanya menyimpan uang secara pasif, investasi membuat uang yang kita miliki menjadi produktif. Ibarat menanam benih, investasi memberikan kesempatan bagi uang untuk berkembang biak. Namun investasi juga memiliki resiko. Harga bisa naik, tetapi juga bisa turun. Karena itu, pemahaman, strategi, dan perencanaan sangat penting. Secara keseluruhan, investasi bukan hanya alat untuk mencari keuntungan, tetapi merupakan bagian dari manajemen keuangan yang bertujuan menciptakan stabilitas, keamanan, dan pertumbuhan finansial dalam jangka panjang. Berikutnya, tujuan investasi. Yang pertama, meningkatkan nilai kekayaan melalui pertumbuhan aset dari waktu ke waktu. Tujuan utama investasi adalah meningkatkan kekayaan. Ketika kita menempatkan uang pada aset yang memiliki potensi pertumbuhan, nilainya dapat meningkat secara konsisten. Misalnya, saham perusahaan yang berkembang akan mengalami kenaikan harga seiring meningkatnya kinerja bisnis. Begitu pula dengan properti biasanya mengalami apresiasi karena peningkatan permintaan. Pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ini dikombinasikan dengan reinvestasi keuntungan dan jangka waktu yang panjang, total kekayaan bisa meningkat secara signifikan. Proses inilah yang sering dimanfaatkan oleh investor untuk membangun aset untuk secara perlahan
namun pasti. Yang kedua, mendapatkan penghasilan pasif, yaitu dividen, bunga, dan capital gain. Investasi memberikan peluang untuk memperoleh pendapatan tanpa harus bekerja aktif setiap hari, yang kita kenal dengan istilah pendapatan pasif. Dividen adalah pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang sahamnya. Jika perusahaan tumbuh, dividen yang diterima bisa meningkat. Bunga berasal dari instrumen pendapatan tetap seperti obligasi, surat utang, deposito, atau rekening pasar utang. Capital gain adalah keuntungan yang datang dari selisih antara harga jual dan harga beli suatu aset. Dengan memiliki pendapatan pasif, seseorang tidak hanya mengandalkan satu penghasilan utama. Ini membantu menciptakan stabilitas finansial dan membuka peluang untuk menambah modal investasi di masa depan. Yang ketiga, mengantisipasi inflasi agar daya beli uang tidak menurun. Inflasi membuat harga barang dan jasa naik dari tahun ke tahun. Tanpa disadari, uang yang dimiliki saat ini bisa memiliki daya lebih rendah di masa depan. Jika hanya disimpan dalam bentuk tabungan biasa yang bunganya rendah, nilainya akan tergerus oleh inflasi. Dengan berinvestasi pada aset yang pertumbuhannya mampu melampaui inflasi, kita menjaga agar nilai kekayaan tetap stabil atau bahkan meningkat. Contohnya, rata-rata imbal hasil investasi saham atau reksadana saham historisnya lebih tinggi daripada laju inflasi tahunan. Dengan demikian, investasi berperan sebagai perlindungan sekaligus alat untuk mempertahankan kekuatan finansial jangka panjang. Sekarang yang keempat, mempersiapkan masa depan seperti dana pendidikan, dana pensiun, dan kebutuhan besar lainnya. Investasi merupakan cara strategis untuk mempersiapkan kebutuhan finansial jangka panjang. Beberapa contoh tujuannya seperti dana pendidikan, biaya sekolah dan kuliah terus meningkat. Dengan investasi jangka panjang, beban biaya dapat ditanggung dari hasil pertumbuhan aset. Dana pensiun, ketika seseorang tidak lagi bekerja aktif, ia tetap membutuhkan penghasilan untuk hidup. Tabungan biasa tidak cukup tanpa adanya pertumbuhan nilai. Membeli rumah atau aset besar lainnya, harga properti cenderung naik tiap tahun. Tanpa investasi, mengumpulkan uang sebesar itu akan menjadi semakin sulit. Dengan memulai sedini mungkin, hasil investasi dapat berkembang cukup besar sehingga kebutuhan tersebut bisa terpenuhi tanpa tekanan finansial yang berlebihan. Yang kelima, diversifikasi sumber pendapatan untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber. Mengandalkan satu sumber pendapatan, misalnya gaji, memiliki resiko cukup besar jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Investasi memungkinkan seseorang mendapatkan pemasukan dari berbagai sumber seperti dividen, bunga, rental properti, atau capital gain. Diversifikasi pendapatan tidak hanya meningkatkan stabilitas keuangan, tetapi juga memberikan perlindungan ketika salah satu sumber pendapatan mengalami penurunan. Dalam jangka panjang, diversifikasi ini membantu membangun fondasi keuangan yang lebih kokoh dan fleksibel. Yang keenam, mencapai tujuan keuangan tertentu dalam periode waktu tertentu. Setiap orang memiliki target keuangan yang ingin dicapai. Misalnya, memiliki tabungan pernikahan dalam 3 tahun, membeli kendaraan dalam 5 tahun, atau mencapai kebebasan finansial dalam 15-20 tahun. Investasi menjadikan alat untuk mewujudkan target tersebut secara terukur.
Dengan menentukan jangka waktu, jumlah dana yang dibutuhkan, dan tingkat resiko yang dapat diterima, kita dapat memilih instrumen investasi yang paling sesuai. Contohnya, untuk tujuan jangka panjang, saham dan reksadana saham mungkin cocok. Sementara untuk tujuan jangka pendek, instrumen beresiko rendah seperti obligasi atau pasar saham lebih aman. Slide selanjutnya atau pembahasan selanjutnya adalah manfaat investasi. Ada 4, yaitu yang pertama, kesejahteraan finansial. Nilai uang yang diinvestasikan dapat tumbuh sehingga membuat kondisi keuangan lebih baik dari waktu ke waktu. Yang kedua adalah menciptakan cadangan dana masa depan. Hasil dari investasi bisa digunakan untuk kebutuhan jangka panjang seperti pendidikan, pensiun, atau keadaan darurat tertentu. Yang ketiga, membantu pertumbuhan ekonomi. Dana investasi mengalir ke perusahaan atau pemerintah sehingga mendorong pembangunan dan membuka lapangan kerja. Yang keempat atau yang terakhir, memberikan kebebasan. Finansial hasil investasi atau dividen, bunga, kapital, atau gain bisa menjadi penghasilan pasif sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada pekerjaan utama. Selanjutnya, prinsip dan strategi dasar investasi. Yang pertama adalah menentukan tujuan keuangan yang jelas. Menetapkan target seperti dana pendidikan, pensiun, atau beli rumah akan membantu memilih instrumen dan jangka waktu investasi yang tepat. Yang kedua, mengenal profil resiko. Setiap orang memiliki toleransi resiko berbeda. Profil resiko menentukan jenis investasi yang cocok dan batas resiko yang dapat diterima. Yang ketiga, diversifikasi untuk mengurangi resiko. Menyebar investasi ke berbagai aset membantu mengurangi dampak kerugian jika salah satu aset turun. Yang keempat, berinvestasi secara berkala. Membeli aset secara rutin dalam jumlah tetap membantu mengurangi resiko fluktuasi harga dan mendisiplinkan kebiasaan investasi. Yang kelima, memahami instrumen investasi sebelum menanamkan modal, mengetahui cara kerja resiko dan potensi imbal hasil dari instrumen resiko dan potensi tertentu, menyegah kebiasaan kerja resiko dari yang tidak tepat. Yang keenam, tidak terpengaruh emosi dalam mengambil keputusan atau menghindari keputusan impulsif akibat fear atau greed. Penting agar strategi tetap konsisten dan rasional. Yang ketujuh atau yang terakhir, berpikir jangka panjang agar hasil investasi optimal. Investasi membutuhkan waktu untuk tumbuh. Fokus pada jangka panjang membantu menghadapi volatilitas dan memaksimalkan potensi keuntungan. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis investasi. Investasi sendiri terbagi menjadi 2, yaitu investasi keuangan dan investasi real. Investasi keuangan adalah kegiatan menanamkan modal pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, atau deposito dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan. Berbeda dengan investasi real yang memiliki aset fisik, investasi finansial berbentuk surat berharga atau aset yang tidak berwujud nyata dan memiliki tingkat likuiditas yang umumnya lebih tinggi. Sedangkan investasi real adalah penanaman modal pada aset yang berwujud atau nyata, yang bisa dilihat dan disentuh secara fisik, seperti properti, emas, tanah, atau mesin, dan juga pabrik.
Berbeda dengan investasi finansial, investasi real berfokus pada aset produktif yang mampu menghasilkan barang atau jasa secara langsung. Contoh investasi keuangan. 1. Saham. Saham adalah bukti kepemilikan atau perusahaan. Pemilik saham berhak mendapatkan keuntungan berupa dividen dan kenaikan harga saham. 2. Obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Investor akan menerima bunga tetap dan pengembalian dana pokok saat jatuh tempo. Risikonya lebih rendah dari saham. 3. Reksadana. Reksadana adalah tempat menghimpun dana dari banyak investor untuk kemudian dikelola oleh manajer investasi ke berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang. 4. Deposito. Deposito adalah simpanan di bank dengan jangka waktu tertentu, misalnya 1-12 bulan. Bunga lebih tinggi dari tabungan biasa, tetapi tidak bisa dicairkan sebelum jatuh tempo. Dan kelima, surat berharga negara atau SPN. SPN adalah instrumen investasi yang diterbitkan pemerintah seperti ORI, SR, dan SBR. Keuntungannya berupa kupon, risikonya sangat rendah karena dijamin oleh negara. Dan selanjutnya, contoh investasi real, yaitu terbagi menjadi 3. 1. Properti. Properti adalah investasi berupa tanah, rumah, ruko, atau bangunan lain. Keuntungannya berasal dari kenaikan nilai properti dari waktu ke waktu, dan pendapatan sewa risikonya relatif rendah, tetapi membutuhkan modal besar dan kurang liquid atau tidak bisa cepat dijual. Kedua, emas. Emas adalah aset investasi yang nilainya cenderung stabil dan tahan terhadap inflasi. Biasanya digunakan sebagai instrumen penyimpanan nilai. Emas mudah dibeli dan dijual, tetapi harganya bisa naik turun dalam jangka waktu pendek. Dan yang ketiga, usaha atau bisnis. Investasi dalam bentuk usaha berarti menanamkan modal untuk menjalankan bisnis sendiri. Potensi keuntungannya sangat besar, tetapi resikonya juga tinggi karena dipengaruhi pasar, persaingan, dan kemampuan pengelolaan. Oke, saya akan menjelaskan yaitu resiko investasi. Saya akan menjelaskan dan menyebarkan satu persatu. Untuk yang pertama yaitu ada risiko pasar atau disebut juga harga aset turun. Nilai ini bisa naik turun karena kondisi pasar, misalnya ekonomi melemah, lalu sentimen buruk, atau isu-isu global seperti itu. Ini mengakibatkan harga saham, kripto, reksadana bisa turun. Untuk yang kedua yaitu risiko inflasi atau disebut nilai umum menurun. Inflasi ini membuat daya beli uang turun jika hasil investasi lebih kecil dari inflasi. Contohnya nilainya secara real berkurang meskipun nominalnya naik. Untuk yang ketiga yaitu risiko likuiditas atau sulit dicairkan. Jadi ada aset yang tidak mudah dijual cepat tanpa mengurangi harga. Misalnya nih properti atau saham yang jarang ditransaksikan. Ini membuat kamu sulit mendapatkan uang tunai saat kita perlukan atau mendadak gitu ya. Untuk yang keempat yaitu ada risiko gagal bayar atau yang disebut pada obligasi atau pinjaman. Penerbit aplikasi atau pihak yang berutang mungkin tidak mampu membayar bunga atau pokok pinjaman, dan ini juga bisa menyebabkan kerugian besar bagi investor. Untuk yang terakhir kelima yaitu risiko operasional, yaitu atau kegagalan bisnis atau perusahaan. Perusahaan bisa mengalami masalah internal seperti manajemen buruk, kesalahan operasional, atau kegagalan sistem. Dan ini juga dapat menurunkan kinerja atau bahkan membuat bisnis bangkrut. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya dari investasi yaitu investasi adalah kegiatan penting dalam pengelolaan keuangan modern
karena mampu meningkatkan nilai kekayaan atau mengantisipasi inflasi serta mempersiapkan masa depan jangka panjang gitu ya. Untuk investasi juga memberikan manfaat berupa penghasilan tambahan, diversifikasi resiko, dan membantu tercapainya tujuan finansial. Meskipun demikian, setiap investasi mengandung resiko sehingga diperlukan pemahaman strategi. Dan ada jenis instrumen dan profil risiko pribadi. Dengan perencanaan yang tepat, investasi dapat menjadi sarana untuk mencapai kesejahteraan finansial di masa mendatang. Jadi ya, menurut saya untuk investasi itu kebutuhan untuk jangka panjang. Jadi penting banget bagi kita semua, atau apalagi kita kan di zaman modern. Jadi penting banget bagi kita. Terima kasih.